pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul a'zam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul a'zam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'zam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari segala ibadah dan ketaatan adalah diharamkan. Semua ibadah itu haram. Semua ketaatan itu haram hingga datang dalil yang menunjukkannya. Berarti kalau ingin saya sederhanakan, kita bangun korelasinya, ngaku cucu Nabi itu haram kalau nggak bisa menunjukkan buktinya. Ngaku ahlul bait itu haram hukumnya kalau nggak mampu menunjukkan dalilnya. Ada orang bicara suhrah wal istifadah, kan udah terkenalnya begitu. Entar dulu, kalau begini Pak, kalau Pak Edi Irawan Arif adalah putranya Kiai Haji Arif Mahya, orang sudah tahu semua, betul nggak kira-kira? Tetapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku saya cicitnya Kiai Haji Arif Mahya, entar dulu, ini sudah 5 abad. Apalagi begini, kalau Megawati itu anaknya Soekarno, kita sudah paham, Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau 5 abad kemudian ada orang yang ngaku-ngaku anak Soekarno, namanya Suparman Soekarno Putra, entar dulu. Setahu kita kan nggak ada anaknya Soekarno yang namanya Suparman. Kalau Guntur ada, kalau Buruh ada. Nah ini penting.
Jadi karena memang mencintai ahlul bait itu adalah ibadah dan ketaatan, maka semua orang yang mengaku sebagai ahlul bait Nabi wajib membuktikan. Karena hukum asalnya mengaku cucu Nabi, mengaku ahlul bait Nabi itu haram sampai dia bisa menunjukkan ini datanya. Ini dasarnya yang mengkonfirmasi saya adalah dzurriyyat Nabi atau keturunan Nabi. Cuman satu, Pak, ngaku cucu Nabi itu yang diperbolehkan. Begini, dalam darah saya mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam. Ini itu boleh kita ngomong begitu. Karena nggak mungkin kita keturunan monyet kalau kata Charles Darwin itu kan. Kita semua beriman, kita ini anak cucu Nabi Adam. Tapi kalau orang mengatakan saya keturunan Nabi Musa, entar dulu. Kita nggak boleh langsung percaya. Orang ngaku saya keturunan Nabi Ibrahim, entar dulu. Ngaku keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entar dulu. Harus tunjukkan mana datanya, mana buktinya. Mengapa saya sampaikan begini? Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sudah menghimbau siapapun yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, wajib ditanyakan buktinya dan wajib diteliti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya sudah semestinya setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi ini, Pak, setiap orang harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis kalau kata orang sekarang, harus benar-benar sensi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita harus benar-benar punya ghirah, punya kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau dzurriyyat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami. Semua umat muslim, terutama ulama ini, ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa menelitilah. Semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail terhadap seorang siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti. Illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Ini wajib.